Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Di video kali ini kita akan coba mempraktekkan gimana caranya menyalakan sebuah lampu menggunakan kentang. Mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah melakukan praktek baterai kentang. Jadi praktek baterai kentang itu dengan sebuah kentang kita bisa menyalakan sebuah lampu LED yang cukup kecil sih, 1,5 sampai 3 volt dengan bantuan dua buah logam yang biasanya berupa seng dan tembaga. Namun, beberapa video di YouTube itu memvisualisasikan bahwa si kentang ini bisa menyalakan sebuah lampu rumah tangga yang 220 volt dengan cara yang cukup unik. Yaitu dengan si kentangnya itu dilobangin di tengah, kemudian si lampunya itu ditancepin di bagian atas kentang dan si lampunya bisa menyala. Ini menarik banget. Kenapa? Karena kalau memang itu bisa dilakukan, ya kita nggak perlu lagi nih masang kWh meter PLN. Atau dengan kata lain, kita nggak perlu berlangganan listrik PLN. Cuman kenyataannya adalah sampai sekarang baterai kentang nggak pernah berkembang. Bahkan kalah jauh lebih populer si pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Padahal di tahun 2010 itu ada penelitian tentang baterai kentang yang dilakukan oleh seorang peneliti bernama Rabinowitz. Jadi si Rabinowitz itu mengklaim bahwa baterai kentang ciptaannya dia itu bisa menyalakan sebuah lampu rumah tangga selama 40 jam. Cuman ya kita nggak tahu nih selama 40 jam nyala lampunya atau terang lampunya itu seperti apa. Namun yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya yang dilakukan Rabinowitz itu hanya mengaplikasikan sesuatu yang berakar dari ilmu pengetahuan yang udah mapan, yaitu sel volta. Nah, terlepas dari itu semua, kita akan coba mempraktekkan sel volta tersebut dan coba kita akan bandingkan penemuan si Rabinowitz ini. Apakah benar sel volta yang berasal dari kentang itu bisa menyalakan lampu rumah tangga bahkan selama 40 jam? Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman tonton video saya berikut ini. Kalau teman-teman pernah lihat video di YouTube yang dinarasikan bahwa si lampu ini katanya bisa menyala karena ada sumber energi listrik dari kentang, itu bisa dipastikan hoax ya teman-teman. Kenapa? Karena sumber energi listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu ini berasal dari baterai yang ada di dalam lampu emergency. Jadi ini ada lampu emergency ya teman-teman. Jadi nggak perlu pakai kentang, cukup pakai tangan pun si lampu ini akan menyala. Sama seperti yang ada di video intro saya yang saya letakkan di awal video ini, itu juga sama pakai lampu emergency. Cuman sebenarnya si kentang ini bisa mengalirkan arus listrik ya teman-teman, tapi nggak dengan cara yang seperti ini. Caranya adalah sesuai dengan prinsip sel volta. Itu kita perlu dua elektroda untuk mengakses tegangan listrik dan juga arus listrik dari kentang. Dan di sini saya sudah coba menggunakan beberapa elektroda yang murah dan bisa didapat, juga bisa dihasilkan tegangan yang tinggi, yaitu pakai tembaga dan juga magnesium. Ini tegangannya bisa 1,5 volt. Kemudian untuk meningkatkan arus listrik dari kentang ini, kan arusnya itu kecil banget. Berdasarkan penelitian dari Rabinowitz, itu dia bilang dengan merebus kentang itu bisa dihasilkan arus listrik sampai berkali-kali lipat. Dan ini saya udah coba merebus kentangnya ya teman-teman. Saya coba rebus yang sebelah kanan nih, kentangnya udah saya rebus. Itu memang arus listriknya itu meningkat 10 kali lipat ya jika dibandingkan dengan kentang yang tidak direbus. Cuman tetap aja ya arusnya masih kecil, masih dalam 1 mA. Dan kita akan coba untuk menyalakan lampu ya, bukan lampu 220 volt AC. Nah, kalau pakai lampu 220 volt AC itu kita butuh kentang yang sangat banyak banget. Jadi saya akan coba pakai lampu 12 volt DC ya, karena tegangan dan arus yang dihasilkan juga adalah tegangan dan arus DC. Dan kita akan coba praktekkan setelah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah nyiapin alat-alat prakteknya. Yang di sebelah kiri ini ada tembaga ya sebagai katoda atau kutub positifnya. Kemudian ada magnesium ya sebagai anoda atau kutub negatifnya. Kemudian ada 4 buah kentang, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada ini adalah lampu 12 volt DC. Dan ada jepit buaya. Juga ada papan praktek saklar tunggal ya teman-teman. Jadi
Kenapa saya pakai 4 buah kentang? Karena ini adalah lampu 12 volt DC. Ini sekarang saya pasang ya. Ini saya udah coba ya. Satu kentang itu bisa menghasilkan tegangan 1,5 volt. Sebenarnya kalau ada 4 kentang berarti cuma 6 volt ya teman-teman. Cuma nanti kentangnya kita bagi dua ya. Karena nanti tegangan dan arusnya sama aja ya teman-teman. Kalau kentang ini kita bagi dua. Oke, kita akan coba susun ya. Seperti apa nanti rangkaiannya. Oke, jadi di depan ini ada 8 potongan kentang ya teman-teman. Jadi satu kentang yang tadi kita bagi dua. Jadi didapat 8 kentang. Dan masing-masing potongan kentang itu kita susun seperti ini ya. Untuk katoda dan anodanya ya. Untuk sisi positifnya atau katoda si tembaga ini, dan sisi negatifnya atau si anoda ya, si magnesium ini. Kemudian kita akan coba ukur tegangan satu potongan kentang ini. Estimasi kita kan tadi 1,5 volt ya. Itu tegangannya 1,7 volt. Ini lebih besar dari perkiraan kita ya teman-teman. Oke, langsung kita susun aja ya rangkaiannya. Susunannya akan seperti ini dan kita akan coba cek tegangannya. Tegangannya 13,8 volt, 13,79, 13,8 volt. Untuk arusnya kita ukur nanti ya setelah terbebani. Ini kita akan coba sambungkan dulu ya. Ini sisi negatifnya. Kemudian sisi positifnya. Oke, dan kita coba nyalain. Ini nyala ya teman-teman, cuman kita lihat dia nggak terlalu terang lampunya. Kita akan coba matikan lampu kamar ini. Seperti ini nyala lampunya, dan ini saya akan coba lihat ya bagian bawahnya untuk membuktikan saya nggak pakai sumber tenaga lain. Ya, jadi ini murni sumber energi listrik dari kentang. Oke, jadi tadi tegangannya sekitar 13 volt ya. Kemudian kita akan coba ukur arusnya berapa, sehingga nanti kita tahu dayanya berapa ya. Untuk arusnya itu 1,13 mA. Jadi setelah 5 menit arus listriknya itu turun jadi 0,81 mA. Ya, jadi ini sebenarnya sangat tidak layak ya teman-teman untuk pemakaian listrik wajar rumah tangga karena arusnya kecil banget ya. Ini kalau dihitung-hitung dayanya itu berarti oke, saya coba hitung dulu ya teman-teman. 0,8 mA ini dibagi 1000 dikali 13 volt. Jadi cuman 0,0104 watt ya. Kalau kita hitung kWh-nya ya teman-teman, itu didapat kita anggap aja gini ya. Ini si lampu ini bisa menyala selama 40 jam. Itu artinya adalah kali 40 itu sebesar 0,416 watt hour ya. Kalau kita jadikan kWh 0,000416 kWh ya, itu sangat nggak efisien banget ya kalau kita bandingin dengan harga listrik PLN yang harganya cuma 1.400-an ya, 1.400 per kWh. Oke, kalau misalkan dia nggak efisien jika dibandingkan kita menggunakan listrik PLN, lalu kenapa dia nggak digunakan untuk membangkitkan listrik di tempat-tempat terpencil yang memang jauh dari listrik PLN? Dari informasi yang saya dapat, jadi karena si kentang ini adalah sumber makanan, ini terbentur sama kebijakan Badan Pangan Dunia atau FAO ya teman-teman, yang dalam tanda kutip melarang sumber makanan untuk dijadikan sumber energi, ya, dijadikan sumber energi lah. Apalagi kentang ini di beberapa negara seperti di Kenya itu dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Oke, jadi cukup sekian ya praktek kita kali ini. Semoga bisa menambah sedikit wawasan bagi teman-teman semuanya.